Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam SMA kelas 11, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar di materi ini yaitu pengetahuan menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keterampilan menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di materi ini. Untuk pengetahuan itu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, menjelaskan dasar dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk keterampilan itu menunjukkan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran di dalam materi ini adalah siswa diharapkan mampu memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mampu memahami dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi macam-macam kitab-kitab Allah. Yang keempat, mampu memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, iman itu adalah percaya, yakin, atau membenarkan. Sedangkan kitab secara bahasa adalah buku atau lembaran risalah. Kemudian pengertian secara istilah, iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian kitab secara istilah itu adalah kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Jadi, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah itu benar-benar nyata. Maka orang yang mengingkari keberadaan kitab-kitab Allah dapat dikatakan sebagai orang yang ingkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf yaitu kitab itu dalam bentuk buku atau sudah dibukukan. Kemudian kitab itu isinya lebih lengkap. Sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan isinya itu sangat sederhana. Kemudian persamaan kitab dan suhuf itu adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah Rasul-Rasul Allah yang menerima suhuf-suhuf Allah, itu diantaranya adalah ada Nabi Idris alaihissalam, itu menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Syis alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Ini sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'la, yaitu inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu diantaranya yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan di Bukit Sinai, dan kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat itu dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment, yaitu diantara isinya adalah yang pertama, itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain. Kitab yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, dan kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini juga disebut dengan kitab Mazmur, ya, menggunakan bahasa Kiptiah, dan kitab ini berisi nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat ilahiyah. Di antara isi nyanyiannya itu adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa individu, kemudian nyanyian untuk raja. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Yerusalem, kemudian isi ajaran pokok di dalam kitab ini itu berisi tentang tauhid, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, menas beberapa hukum di dalam kitab Taurat, dan yang keempat itu memberi kabar baik bahwa akan datang seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang keempat itu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cara mengimani kitab-kitab Allah. Cara mengimani kitab-kitab Allah itu ada dua cara. Yang pertama,
Kitab sebelum Al-Quran itu diimani secara ijmali, yaitu secara global, yaitu mengimani kitab-kitab Allah tentang keberadaannya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak untuk diamalkan. Yang kedua, kitab Al-Quran itu diimani secara tafsili, yaitu secara rinci, yaitu meyakini, menghayati, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, ya, sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3-4, yaitu wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas, dan dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, menjaga kemurnian Al-Quran dengan cara menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang keempat, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang kelima, menjalani hidup hanya untuk beribadah atau menyembah Allah. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, di waktu sempit maupun lapang. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hidup manusia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dan dapat menambah keimanan kita sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.